apa? Rontok amal kita. Ya toh? Nggak dilihat depan mata. Oh, mubazir ya. Sedekah gitu. Ya. Ya. Nggak dilihat barang bagus. كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman Bulaksari Bisalamah Al-Iman Bisalamah wal afiyah wal karamah wassiha wassa'adah wal makbulah ya Allah wa hasil maksudahum ya Allah salimna ya Allah min kulli balidunya wa adabil akhirah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat yang juga hadir pada malam hari ini yang kami hormati dan yang kami takdimi. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ridho Allah, kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semua atas izin Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat saudara kita Pak, Bu, masih banyak yang belum sholat. Okay. Muslim. Tapi untuk sholat berat. Jangankan berjamaah. Sholat di rumah pun berat. Karena apa? Belum turunnya hidayah. Kan ngenes. Okay. Umur semakin hari semakin berkurang. Ya, berkurang Pak. Gitu ya. Tambah umurnya ya, panjang umurnya. Sebenarnya kurang umurnya. Cuma lagunya kalau diganti gitu ya. Pendek umurnya, kurang umurnya, okay? Itu. Makanya kita bersyukur masih Allah berikan hidayah. Allah izinkan kita untuk hadir di sini melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Masya Allah, pahalanya luar biasa Pak. Kata Allah, perbaiki sholatmu, perbaiki amalmu, pasti akan aku perbaiki hidupmu. Oke? Paham ke? Oke. Pada malam hari ini, kami mau menyampaikan sedikit tentang Maulid Nabi. Karena ini pas bulannya Rabiul Awal dalam bahasa Arabnya. Kalau Jawanya mulut atau bulan Maulid. Okay. Kalau Arabnya Rabiul Awal. Niki. Okay. Bulan ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau manusia di atas segalanya. Okay. Zainal Ambiya, Atskol Atskiyah. Niko. Assalamu alaikum Zainal Ambiya,
Assalamu alaik asqal asqiya. Niku. Assalamu alaik Zainal Anbiya, hei Nabi yang menjadi perhiasannya para nabi, alias pimpinannya para nabi. Assalamu alaika asqal asqiya, hei Nabi yang bertakwa segala-galanya takwa. Ini kok. Okay. Beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat muslim di seluruh dunia semuanya merayakan, Pak. Okay. Dari tingkat RT atau tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten kota atau tingkat provinsi atau sampai di istana merayakan, yaitu memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku bagus napa mboten? Bagus. Pak, bagus. Lah mana dasarnya? Man azama maulidi kuntu safi'allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kata Nabi, maka besok akan aku berikan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Monggo diadakan. Nggih. Jangan eman-eman. Nggih. Kalau 17 Agustus meriah nggih. Lomba panjat pinang di mana-mana. Donatur gampang, jaranan cepat. Mulut Nabi kok melempem. Nauzubillahi min zalik. Ayo, ya, dirayakan semeriah mungkin. Oke. Berbagai daerah, berbagai cara. Yang penting intinya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ nanti disampaikan oleh penceramah tentang akhlak-akhlaknya beliau, uswatun hasanah. Paham ke? Nabi Muhammad itu manusia, Pak Bu, sama dengan kita, sama. Oke? Cuman beliau di atas segala-galanya. Beliau beludah, kita beludah, sama aja. Cuman ludahnya beliau langsung diserap bumi. Kita utuh. Utuh. Paham nggih? Itu bedanya. Sama dengan kita, cuman di atas segalanya. Basirul laka basyari. Niku di atas segalanya. Nggih. Nabi Muhammad maaf ngomong buang air besar, nggih. Langsung hilang, Pak. Ditelan bumi. Kita juga hilang, Ustaz. Ya benar hilang emang. Disiram ya, alias kintir, kintir. Kalau di pinggir kali ya udah kintir ya gitu. Itu bedanya. Nabi Muhammad ada lalat, nggih, nemplok, langsung lorot, jatuh. Kita nemplok, nempel, nyarang malahan. Karena apa? Bau badek. Nah itu. Ya, bau badek. Itu bedanya. Paham nggih? Makanya ayo dirayakan, diperingati. Jangan sampai tidak. Sayang, nanti anak cucu kita lupa sejarah. Nanti akhlaknya sangat-sangat jauh karena tidak diberikan contoh, disampaikan oleh kita. Nggih. Selaku tokoh agama, penceramah, kita panitia mengadakan. Niku semua pahalanya luar biasa. Kembali lagi, jangan eman-eman untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Jangan ditawar, Pak. Ada itu di sana. Panitia mengangkatkan satu kakak 50.000. Berangkatlah Risma. Nawar. Wah nggak enak 50.000. Ngoceh kan, ngoceh terus kemudian apa namanya itu seuzon kelinting 5.000. Nauzubillahi min zalik. Itu kok mau dapat syafaat dari mana? Nggih.
Suku-suku ditambahin. Pak, ini panitia masjid 50. Yaudah 100 niku, soleh. Soleh. Untuk Nabi jangan eman. Katanya pingin diaku umatnya, pingin dapat syafaatnya. Kok merayakan lahirnya beliau masih perhitungan. Nauzubillah min zalik. Monggo. Sing mantep nggih. Panitia enggak usah ragu-ragu. Wis tak ceramai, ya. Kalau masih ada nawar, oh berarti kupingnya kurang denger. Ayo. Untuk Nabi enggak usah eman-eman, Pak. Ngadain maulid. Insya Allah barokah. Insya Allah lancar rezeki ini. Paham nggih? Nah ini. Kembali lagi. Beliau Nabi Muhammad begitu banyak contoh-contohnya, akhlaknya beliau. Kami ini dulu pernah ngaji dalam kitab Al-Berjanji. Nggak asing ya? Itu kitab berjanji zaman nenek moyang udah ada. Dulu pernah ngaji, niki. Ternyata dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab nggih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah nggih. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Niku. Nggih, telah ada pada Nabi Muhammad yaitu uswatun hasanah. Contoh yang bagus. Nggih, akhlak yang bagus. Liman kana, dan terhadap orang yang mau mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Niku. Nggih. Kemudian kami bacakan bismillahirrahmanirrahim wa kana niki dalam Al-Berjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'i. Niki. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'i. Niki. Wa kana, lan telah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i. Apa artinya? Kang banget wirangi, kang banget malunya. Tunggu pertama kita bahas. Jadi ada pada diri Nabi, yaitu beliau sangat-sangat pemalu. Malu, Pak. Sadidal hayai, kang banget wirangi. Kalau Jawanya alias malu. Pernah suatu cerita beliau sedang membenarkan Ka'bah, itu gamisnya kena angin, Pak. Sampai ke atas kelihatan dengkulnya. Beliau langsung turun, merah matanya, Pak. Malu, kebuka auratnya. Ini kita bahas. Aurat berarti aurat. Dan sekarang kita urat malunya udah pedot, udah putus. Ini kita bahas nanti. Beliau mah malu, Pak, kebuka dengkulnya, malu, Pak. Isin aurat. Beliau itu, niki, sadidal hayai. Kita pakai kolor keliling metro biasa aja. Kelihatan lututnya biasa aja. Nauzubillahi min dzalik. Yuk dirubah. Ini kita bahas. Beliau langsung merah, Pak, malu karena kelihatan lututnya. Nah, sekarang kembali ke kita. Ayo dijaga auratnya. Ingat dalam fikih, auratul mar'ati jami'u badaniha illal wajha wal kaffaini. Auratnya perempuan seluruh badan kecuali muka sama telapak tangan. Ayo, Bu, ditutup nggih.
ditutup. Ibu jamaah rajin, tapi ke pasar buat kerudung. Allah ya Karim. Iki jamaah sopo ya. Tutup, Bu. Tutup. Nggih. Tapi ini zaman lagi, Pak. Ini zaman edan emang. Lu udah pakai kerudung, udah tutup rambutnya. Koyo ndelala pakaiannya sempit. Nah, ya. Kelihatan lekok-lekok tubuhnya. Ya sama aja bohong toh. Haram. Ini zaman. Ciat ge. Pakai kerudung, pakai lepis nggih. Kemudian jalannya itu menggoda para kaum Adam. Makanya saya sering nyampaikan, Bu, ditutup yo. Kasihan kita kaum Adam, Pak. Rontok amal kita. Ya toh? Enggak dilihat depan mata. Oh, mubazir ya. Sedekah gitu. Ya. Ya. Enggak dilihat barang bagus. Enggak dilihat barang itu ya. Ya Allah ya Rabban. Dilihat dosa. Enggak dilihat barang bagus. Rontok amalnya Pak kita. Gara-gara kaum Hawa tuh. Pakai kerudung, tapi yang ketat-ketat Pak. Kelihatan lekuk tubuhnya kan menggoda, nggih. Normal toh? Normal. Yang salah siapa? Yang salah yang punya badan. Yang punya badan. Lu kata Ustaz yang penting nggak kedep. Nggak kedep gimana? Akal-akalan aja ya, akal-akalan. Astagfirullahalazim. Tuh. Sekarang Pak, lihat nggih. Nabi mah malu, Pak. Kebuka lututnya langsung merah. Kita kebuka kolornya itu, ya toh, dengkulnya kemana-mana. Pede. Ini. Apalagi dia tukang khutbah, hati-hati. Di sana tuh ada Pak, khutbah Jumat biasa. Tapi keluar koloran. Ini enggak ngaji paling. Itu namanya fasik, Pak. Fasik. Oke lah orang umum ya. Oke lah orang umum. Ini tukang khutbah, tukang imam sholat, tukang imam yasin, tokoh dituakan, metu koloran. Allah ya Karim. Ya, ayo dirubah. Ngasih contoh. Ya kalau ngaji, kalau kesindir ya pas. Berarti hatinya luntur. Hatinya itu apa ya, lemes. Kalau belas, wah bahaya malahan. Aku belas gak kesindir, oh bahaya. Berarti ya enggak direngok nih. Tapi kalau kesindir enggak apa-apa, namanya ngaji kok. Ngaji, ya. Paham nggih? Ayo. Terutama tukang imam, tukang mimpin yasin, tukang khutbah, tolong. Yang masih koloran diganti. Pakai celana panjang. Kalau keluar rumah. Insya Allah. Nggih. Aurat, Pak. Rongokne. Kalau Nabi itu malu, lah kita lo jojong, mending kalau putih hitam. mending lah mulus, bau tok. Mending lah gagah kisut. Astagfirullahaladzim ya. Ayo ditutup Pak, ditutup. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah saya, malu saya karena saya ngaji. Ya, loh Pak Ustadz gimana kalau main bola? Nah ini ya ketemu ya. Main bola boleh, cuman ditutup dengkulnya. Pakai apa? Pakai kaos kaki yang sampai ke lutut. Ini loh caranya. Stocking. Itu. Jangan dieler, ngaji, tukang khutbah, tukang imaman yasin, tokoh agama, tukang tausiah, koloran gimana? Ini. Beliau malu, Pak, kebuka, malu. Merah matanya. Lah katanya ingin ikut akhlak Nabi. Makanya saya sampaikan ini. Gitu. Ini yang teledor kadang-kadang, gitu. Ayo dirubah. Ya. Pakai kolor boleh, yang penting melebihi lutut. Hawa nggih, enggak masalah. Yang penting jangan di atas lutut, Pak. Aurat.
Aku kadang izin loh, tukang imamin, tukang khutbah, metu koloran, apa enggak ngaji ini paling. Kalau enggak ngaji oke lah ya. Tapi kan dia dituakan. Nah ini, itu namanya pasyik. Paham ke? Ya Allah ya Rabbana, ayo. Sing ati-ati. Oke. Yang perempuan juga saya sering sampaikan, Bu, yang namanya jilbab, itu menutupi rambut sampai organ tubuh yang sensitif. Ada maka jilbab dibuka, nah kan, ditali ke belakang kelihatan sama aja. Iya tak? Angel wis angel. Lah katanya ikut Nabi, ayo monggo. Ditutup dong dadanya, ditutup. Kecuali di rumah. Enggak ada ya? Alhamdulillah. Barokah ngaji. Barokah ngaji. Nggih. Ayo, yang perempuan pakai kerudung, pakai jilbab, satu enggak boleh ketat Bu, pakaiannya ya. Ibu pakai kerudung ketat, kelihatan pantatnya yang itu ya. Ketat ya, itu ya. Itu kan ngundang syahwat kita, Pak ya. Normal toh? Waduh, itu kan. Aja gedek. Astagfirullah apa gedek? Masya Allah, kan bingung. Kan gitu. Ayo, pakailah pakaian yang longgar. Paham gak? Yang kedua, nggak boleh yang nerawang. Ya. Pakai kerudung Pak, kelihatan garis-garis katulistiwa, pink. Salah lagi ini. Pakai kerudung Pak, udah baju putih, ya toh tipis kelihatan ini garis katulistiwanya, warna pink, jelas kelihatan. Pink kan. Aduh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, yang nggak boleh ketat, nggak boleh nerawang Bu. Ayo dibeneri. Anak gadisnya dinasihati. Ya. Loh, mana Pak Qur'annya? Jelas nih. Qur'annya dalam surat Al-Ahzab. Niki. Ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaina min jalabihinna zalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Niki. Hei ya ayuhan nabiyyu, hai nabi, kulli azwajika. Katakan, sampaikan kepada istri-istrimu, kata Allah. Wa banatika, dan anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minina, dan orang-orang perempuan mukmin. Yudnina alaihinna min jalabihinna, untuk menggunakan jilbab atau kerudung. Zalika adna ayyurafna, yang demikian itu untuk menjadi tanda. Oh, itu orang muslim. Kerudung. Gitu. Fala yu'dain, dan supaya tidak diganggu. Coba anak ibu gadis ya, buka kerudung, pakaiannya menggoda cewek, itu kan, gitu, ayo dong sini dong, gitu. Coba kalau pakai muslimah, kerudung, Mbak ada wibawa, gitu, nggak wani goda, segan, segan, niki. Wa kana Allahu ghafurur rahima, yang demikian itulah Allah Maha Pengampura dan Allah Maha Penyayang. Niki firman Allah. Al-Ahzab ayat 59. Wajib Pak, Bu. Wajib. Nutup aurat, pakai kerudung, wajib niki. Kalau dibuka, dosa. Terus percuma dong sholat jamaah. Ke pasar, nggak pakai kerudung. Nauzubillahimin
zalik. Ayo, ini manfaatnya ngaji. Ya toh? Kalau zaman dulu iya, ya toh? Kadang-kadang dulu aja guru SD aja roknya di atas lutut dulu ya. Kalau sekarang bila sudah di bawah lutut. Bahkan polwan pun sudah pakai kerudung. Boleh sekarang. Karena ini aurat. Paham ya Pak? Ayo. Ngeles dodol aku lagi. Pengajian rajin. Ya toh? Tapi kok masih buka aurat. Ke pasar nggak pakai kerudung. Pakai kerudung tapi pakaiannya terlalu ketat, nerawang. Sama aja. Semeriwi. Kitanya yang angus pahalanya, ya. Paham nggih? Tuh. Yang laki ayo monggo. Auratul rajuli baina surah waruk bati. Auratnya laki-laki antara pusar, Pak, dan lutut. Ayo, ditutup, Pak. Jenengan sholat niki, sarungnya bolong di atas lutut, batal sholat. Batal. Kena rokok, rokok. Cuman kalau di bawah lutut, Pak, aman. Aman. Kalau di atas lutut, batal sholatnya, Pak. Karena kebuka aurat. Paham nggih? Ayo. Nabi mah langsung merah, malu. Karena kebuka angin tadi. Kita dibuka malahan ya, dibuka, dipamerin malahan. Ya Allah, ya Rabbana, nggih. Pakai kerudung, bukannya ditutup, dibuka malahan. Kelihatan apanya. Gitu ya. Paham nggih? Niku. Jadi akhlak Nabi yang pertama, beliau sangat malu. Banget malunya. Kebuka aurat. Monggo, bareng-bareng ya. Mulai sekarang keluar rumah pakai celana panjang. Kalau koloran boleh, yang penting di bawah lutut. Hawaii. Dosa, Pak. Dosa. Ya tadu, dosa. Wajib, Pak, ditutup. Terus ya. Kemudian yang selanjutnya watawaddu'i lan andap asor. Nabi mah andap asor, Pak. Tahu andap asor? Enggak tahu ya. Ini bahasa kitab. Tawaddu, ngerendah hati. Niku beliau. Beliau ini pimpinannya Nabi, Pak. Sak dunya. Pemimpin sak dunya. Ya. Tadi udah dibacakan assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik asqal askiya. Duh Nabi, engkau pimpinannya para nabi. Engkau yang takwa, maha takwa. Atqal askiya. Tapi beliau tawadhu. Kita bahas. Ini mau baru aja jadi Bu Lurah. Songong omongannya. Ya toh? Ya toh? Baru aja jadi Bu Lurah, Pak Lurah. Omongannya nyelekit. Ya toh? Nyelekit. Itu di sana. Bu Lurah di Jepang sana. Kalau di Bulaksari insya Allah enggak. Enggak, insya Allah tawadhu. Nggih. Beliau tawadhu, Pak. Nabi niku, nggih. Masya Allah. Beliau pernah, Pak, lagi dakwah niki. Gitu. Diludahin. Gitu. Mau dakwah ke Bulaksari sini, diludahin. Tuh. Beliau marah enggak? Enggak. Tetap beliau besok berangkat lagi. Diludahin lagi. Berangkat lagi, diludahin lagi. Berangkat lagi, loh. Kok tumben? Ya, tumben. Kok enggak diludahin? Kemana ini? Ditanya, lagi sakit ya Rasul. Sakit? Masya Allah. Beliau langsung pulang, Pak. Bawa oleh-oleh. Langsung jenguk. Waalaikum. Salam. Siapa ya? Saya Rasul. Rasul, iya, masuk. Langsung nangis, Pak, doprok.
Ya Allah ya Rasul, malu kula, malu. Langsung minta dibacakan kalimat syahadat. Engkau tiap hari saya ludahi, tapi engkau pertama kali yang menjenguk saya sakit. Sahabat saya belum ada. Bulaksari apalagi. Sibuk ke pasar, ke pasar. Tuh tawadu. Kalau saya ludahin genti itu ya. Kita, ya toh. Si golok itu ya. Oh, kurang ajar pelecehan. Itu kita. Kalau Nabi mah Masya Allah kangen malah ya. Kalau kita mau ludah sekali tunggu kamu gitu ya. Gak berani bareng-bareng gitu kan. Masya Allah, Allah ya Rabbana. Niki loh, tawadu beliau. Tawa. Ada lagi contoh. Beliau dakwah di Taif. Ya toh? Beliau dilemparin, Pak. Dilemparin, dicaci maki, gitu. Disambit, bukan disambut, disambit, gitu. Sampai Jibril itu datang, ya Muhammad, kata Jibril, bagaimana ini umatmu nih? Apa perlu gunung Uhud saya ambil buat nimpuk dia? Kata Nabi Muhammad, jangan ya Jibril, jangan. Luar biasa Muhammad ini, kata Jibril. Luar biasa, jangan. Siapa tahu nanti anak cucunya yang masuk Islam. Cukup saya doa aja. Apa doanya? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ya Allah ihdi, berikanlah petunjuk kepada kaum ini karena dia belum tahu. Sama Pak, saya kalau ngedoain tamu saya, kalau non muslim, ini doanya. Ini. Minta laris ya. Tapi dia yakin dia laris. Lah. Nah itu ya. Niko, Masya Allah. Okay? Itu Nabi Pak. Jibril pun nyampe jengkel. Bila perlu gunung Uhud saya ambil buat dimpuk ini orang Bulaksari. Nggak mau jamaah. Loh, nggak mau jamaah. Ya. Kena gua ya. Itu Nabi Muhammad Pak, sabar. Kalau saya Abdullah. Gimana Abdullah? Bulaksari ke jamaah. Monas ambil gak? Ambil, timpuk. Saya ya nama Nabi beda. Kalau saya wah udah ambil ya Jibril tuh timpuk tuh Bulaksari tuh pakai Monas biar mampus. Ada nih dikomatin gak teko. Enggak di rumah aja main gaple. Waduh, main kan? Gaple. Masalah nggih. Beliau tawadu, Pak. Pemimpin di atas pemimpin. Tawadu. Kita aja baru RT aja jalan gini ya. Ya, itu di sana, di Jepang ya, di Jepang. Kalau di Bulaksari enggak, soleh. Ya. Baru RT jalannya gini ya. Dada di depan, kalau di belakang sih ya. Baru RT, apalagi lurah. Baru RT jalannya di atas bumi. Kuntilanak dong ya. Enggak nempel bumi. Paham ya, Pak? Ayo. Sing tawadu, apapun profesinya, apapun pangkatnya, Nabi mengajarkan suruh andap asor, tawadu, nggak usah sombong, itu hanya titipan. Sekarang dikawal 5 tahun wali kota, besok nyalon nggak dapat, udah jalan sendiri, kepleset jiarin aja, bodoh-bodoh amat. Titipan, okay? Jangan takabur. Terakhir, lanjut ini rawinya. Okay? Yang pertama tadi beliau sangat malu Pak, kebuka auratnya. Yang kedua beliau tawadu, walaupun pemimpin di atas pemimpin. Itu contoh kita. Selanjutnya, wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'hum wa ya'udu maradahum. Niki, wa yuhibbul fuqara'a, lan Nabi Muhammad demen dengan orang fakir, wal masakina, dan orang miskin, wa yajlisu ma'hum, dan beliau senang duduk dengan fakir miskin, wa ya'uddu maradahum, dan beliau menengok orang fakir miskin yang sedang sakit. Niki. Beliau demen
dengan orang fakir. Saya baca itu fakir sama miskin beda tipis. Kalau fakir itu dia nggak punya rumah, nggak punya kerjaan. Fakir, bukan langsung lah tidur di kolong jembatan, di depan tokonya orang. Tapi kalau miskin punya rumah Pak, cuman kerjaannya nggak tentu. Sekarang kerja, besok enggak ya nggak makan. Jadi cuman bisa kerja untuk makan hari ini, tidak bisa buat untuk tabungan, itu miskin. Dan Nabi Muhammad itu demen dengan orang fakir miskin. Kalau kita cek, kere, haruslah ikut peran kere ya. Gitu. Kalau diundang orang kaya, masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang kaya, amplopnya gede, la ilaha illallah, berkatnya banyak, la ilaha illallah, dihus-husuin. Yang undang orang kaya. Orang miskin, la, iya, kayak nggak niat, la ilaha itu ya, amplopnya cilik, la ilaha, ngantuk, la. Ya Allah ya Rabbana. Nggih. Nabi mah demen dengan orang fakir. Saya baca kitab, beliau Pak pernah doa. Mungkin selama ini belum pernah dibaca sama kita. Ngeri Pak, ngeri. Ya, saya belum pernah kok. Mau dibaca takut apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan. Ya. Wangsurni fi jumroni miskinan. Itu doa Nabi yang alhamdulillah belum pernah dibaca selama ini sama para kiai gitu ya. Karena apa? Miskin sudah melekat di kita gitu ya. Udah mbahnya miskin, bapaknya miskin, anaknya miskin. Waduh ya. Apa? Ya Allah ij'alni, jadikan saya miskinan orang miskin. Itu doa Nabi. Wangsurni, dan ya Allah kumpulkan saya fi jumroni miskinan, bersama dengan orang-orang miskin. Tuh doa Nabi. Pernah dibaca? Tidak pernah. Saya pun belum pernah. Yang saya baca Allahumma agnini itu. Kayakan kami ya Allah, agnini, kayakan kami ya Allah gitu kan. Ini enggak dibaca. Wah, gimana saat mau dibaca udah miskin. Miskin turunan, turunan. Enggak apa-apa. Yang penting imannya jangan miskin, ya Pak. Yang penting bisa makan, ya. Bisa ngerokok, nggih, bisa, pokoknya bisa disyukuri, nggih. Kalau dunia mah saya ucapkan selalu kurang, nggih. Tapi ini Nabi Pak selalu demen dengan orang fakir miskin. Beliau menamakan ida da'tuhu miskinan ida ajaba, kata Nabi. Hei, ketika kamu diundang oleh fakir miskin dan teko. Tuh, pesan Nabi. Jangan pilih-pilih. Diundang orang kaya, datangnya. Belum datang duluan. Wis. Amplopnya gede. Gede. Ayo, ya. Yang undang orang kaya, datangnya duluan. Wah, ya. Kawannya belum datang, udah datang duluan. Orang miskin, waduh. Lihat jam lah. Ya Allah, ya Rabbana. Yo. Ayo. Nabi mah demen dengan orang fakir miskin. Masya Allah, Masya Allah. Wa yajlisu ma'hum, dan beliau senang duduk bergaul dengan orang fakir miskin. Kita senangnya sama orang-orang yang kaya, ya toh? Biar bisa kecipratan. Padahal saya sering nyampaikan, barang siapa yang duduk dengan orang kaya, itu kata Nabi, maka akan dia pasti senang dengan dunia. Pasti itu Pak. Delala kitanya orang nggak mampu Pak. Itu nanti bingung ngimbanginnya. Bingung. Ini biasanya ibu-ibu sosialita. Wah ya, udah sama bapaknya maaf ngomong kerjaannya belum mapan, ibu-ibu senangnya arisan sama orang-orang gedean. Ini bahaya, gitu. Lama-lama nanti ibunya pasti ngimbangin, bapak nggak kuat, pinjol, pinjaman online.
Ya tak? Itu HP saya Pak, kok sering ya? Pinjaman online mudah. Ini siapa ini tuh ya? Tanpa bunga, wah bunga gimana? Akhirnya pinjamlah online. Tiba-tiba anaknya nambah, ibunya utuh. Ya tak? Akhirnya apa? Kebebes. Habis rumahnya kejual. Ya tak? Kerjaan nggak jelas. Nauzubillah min zalik. Itu. Karena senangnya bergaul dengan orang kaya. Boleh bergaul, jangan terlalu dekat. Yang dekat mah sama fakir miskin, Pak. Kenapa? Supaya banyak syukur. Alhamdulillah punya motor. Kawanku sepeda. Alhamdulillah. Yang sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Kawanku nggak punya, jalan kaki. Gitu loh Pak. Jalan kaki, alhamdulillah bersyukur. Kawanku stroke, ini aja. Nggak bisa apa-apa. Tuh. Dunia mah ke bawah lihatnya Pak. Jangan ke atas. Nggak kuat Pak. Nggak kuat. Paham gak? Nabi mah senengnya dengan fakir miskin. Supaya banyak syukur. Paham? Kalau sama orang kaya pasti gemede, sombong, senengnya dengan dunia. Ya tak? Paham gak? Ayo. Saya sudah sampaikan, ayo. Justru kalau ibu, bapak ngadain syukuran Pak, tolong titip nih omongan saya. Undanglah pertama orang-orang fakir, miskin. Sisanya baru saudara kita atau tetangga yang mampu. Jangan kebalik. Cocok aja, susah. Kok bau batek. Ya Allah, ya Rabbana. Nggih. Itu Pak. Jadi kalau ngadain acara syukuran, diundanglah dulu orang-orang fakir miskin. Biar apa? Biar dapat rezeki kita, makan berkat. Alhamdulillah. Mungkin dia nggak pernah makan daging Pak. Gitu, nggak mampu. Nah itu loh Pak. Paham nggih? Jangan yang diundang kawan pejabat, kawannya lurah, tokoh-tokoh orang-orang kaya. Sisanya berorang miskin. Ya Allah, ya Rabbana. Kebalik. Kebalik. Paham nggih? Nanti sama orang kaya, tahu mangan, buang buat ayam. Kan mubazir. Coba orang fakir miskin, malah diangetin. Gitu. Nggak habis, diangetin buat besoknya. Kemudian digoreng nasinya kalau sisa. Itu loh. Paham nggih? Yo, dipraktekan. Sing seneng karo fakir miskin. Lagi nggih. Terakhir. Wa ya'udu maradahum. Beliau Nabi Muhammad menjenguk orang fakir miskin yang sedang sakit. Niku. Kalau jenguk orang sakit mah Pak, yuk bawa dong. Bawa jeruk 2 kilo. Bawa buah pir, jenguk nggak bawa apa-apa. Gimana sih ini? Ya toh? Loh, kamu bisa toh diimpus gini? Kepala banyak omong, bawa oleh-oleh enggak, gitu ya. Gitu loh. Kalau jenguk orang sakit, beliau itu Masya Allah, Nabi Muhammad. Okay? Fakir miskin itu yang sakit langsung tengokin, bawa oleh-oleh, bawa jeruk, bawa apa gitu loh Pak. Okay? Gula, kopi, susu, roti gitu loh Pak. Jangan nggak bawa apa-apa. Udah nggak bawa apa-apa, banyak omong lagi. Loh kok iso sakit sih? Iso sakit gimana sih? Loh kok iso celakaan pi tenggo motornya? Kita musibah kok. Ditanya-tanya iso-isoan, gitu. Katanya sakit kowe kadang cangkem kowe ngomongnya pelit ngomong tok ya. Yang bawa oleh-oleh dong ya, bawa oleh-oleh. Paham nggih? Itu aja ya yang bisa kami sampaikan. Iki di Albar janji Nabi Muhammad sangat malu Pak kebuka auratnya. Monggo ditutup auratnya. Kalau keluar rumah, beliau tawadhu Pak. Andap asar, walaupun pemimpin, tapi beliau selalu merendah hati. Kemudian beliau senang dengan orang fakir, miskin. Karena biar syukur terus. Dan beliau selalu menjenguk orang fakir miskin yang sakit. Dan bawa, sedikit sedekah. Jangan nggak bawa apa-apa. Ya, itu aja nggih yang kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Doa nggih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi jalal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il masyaykhina wa li jami'il ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadina wa jadatan fil ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil lana fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kana udah ya kana saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan barokah semuanya, barokah dunianya, barokah akhiratnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la